Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustazah Ella. Di sini saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi penyusunan teks laporan percobaan pada kelas 9 di SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo. Nah, untuk menyusun teks laporan percobaan, di sini kita akan belajar dua materi. Yang pertama adalah penyusunan laporan percobaan berdasarkan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Kemudian yang kedua adalah penyuntingan laporan percobaan. Nah, untuk yang pertama kita akan menjelaskan tentang penyusunan laporan percobaan berdasarkan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Nah, untuk menyusun laporan teks percobaan berdasarkan struktur, sistematika, dan kebahasaan, kita akan belajar 4 materi. Yang pertama adalah menentukan judul sesuai dengan objek yang akan diamati. Yang kedua adalah menyusun tujuan berdasarkan percobaan yang akan diamati. Yang ketiga adalah menyusun teks laporan percobaan berdasarkan strukturnya. Dan yang keempat adalah menggunakan bahasa dengan tata bahasa baku dan ejaan yang disempurnakan oleh bahasa Indonesia yang benar. Nah, dalam sistematika penulisan teks laporan percobaan, kita akan belajar menyusun teks laporan percobaan. Nah, di sini untuk menyusun teks laporan percobaan ada 10 langkah dalam pembuatannya. Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah objek, yang ketiga adalah pelaku percobaan, yang keempat adalah tempat dan waktu, dan yang kelima adalah tujuan. Yang keenam adalah bahan dan alat, yang ketujuh adalah langkah-langkah, yang kedelapan adalah hasil laporan percobaan, yang kesembilan adalah simpulan, dan yang kesepuluh adalah daftar pustaka. Nah, itu adalah cara menyusun teks laporan percobaan. Selanjutnya, materi kedua, kita akan belajar mengenai penyuntingan laporan percobaan. Untuk menyunting laporan percobaan, langkah-langkah yang akan kita pelajari ada 3 tahap. Yang pertama adalah menandai kata, kalimat, atau makna kata dan kalimat yang salah. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki kata, kalimat, atau makna sesuai dengan unsur teks kebahasaan. Dan yang ketiga adalah menulis kembali teks tersebut sehingga menjadi teks laporan percobaan yang baik dan benar. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk menyusun teks laporan percobaan, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara mempraktikkan membuat slide. Nah, perhatikan video yang akan saya tayangkan berikut ini. Kali ini kita akan belajar membuat slime. Asal kita ketahui biasanya slime dibuat dengan menggunakan sabun. Namun kali ini kita akan belajar membuat slime dengan menggunakan lem saja. Nah, untuk membuat slime, bahan-bahan dan alat yang harus kita lengkapi atau yang kita siapkan, pertama-tama bahannya kita akan sebutkan. Yang pertama adalah lem putih, kemudian ada lem bening, selanjutnya yaitu yang paling penting adalah slime activator, dan ada bahan-bahan opsional yaitu gold powder, ada pewarna juga, dan ada sprinkle untuk tambahan saja. Selanjutnya bahan yang harus kita siapkan yaitu wadah dan juga sendok. Nah, kali ini kita akan membuat langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita tumpahkan lem putih di wadah secukupnya saja. Kemudian kita tambahi dengan slime activator sedikit-sedikit dulu, lalu kita aduk agar tercampur antara lem putih dan juga slime activator. Nah, ini adalah hasil dari pencampuran dua bahan tersebut.
nanti akan menggumpal namun tidak menggumpal secara rata. Kita aduk terus hingga seperti ini bahannya. Kita aduk, kemudian kita tambahi lem bening. Kita berikan secukupnya saja, tidak ada takaran. Kemudian kita aduk-aduk lagi hingga teksturnya menggumpal. Kita aduk terus sambil kita cek bagaimana menggumpalnya. Kita aduk lagi hingga sampai seperti ini. Teksturnya sudah beda dengan tekstur yang pertama, hanya penambahan lem putih saja. Nah, kita aduk hingga kali seperti ini. Jadi untuk penambahan lem bening tadi adalah membuat bahan menjadi gumpal. Kita cek teksturnya. Setelah ini kita bisa menggunakan tangan untuk cek tekstur sudah tidak lengket ya. Kita ambil sisa-sisa yang ada di wadah, kemudian kita bisa memberikan pewarna atau hanya menggunakan gold powder tadi untuk hiasannya. Namun kali ini saya akan memberikan sprinkle untuk memberikan kesan lucu. Kita berikan sprinkle kepada bahan yang sudah kita buat tadi, secukupnya saja seperti ini. Kemudian kita aduk dengan tangan. Jadi untuk bahannya sudah tidak lengket seperti tadi ya, sudah seperti slime sebagaimana mestinya. Nah, bisa kita mainkan dengan kedua tangan, sudah terlihat kalau tidak ada lengket di tangan. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara membuat slime dengan dengan bahan-bahan tadi, tidak menggunakan sabun. Nah, untuk laporannya silakan lihat video berikut ini. Nah, untuk menyusun teks laporan percobaan dalam pembuatan slime, di sini kita akan memberikan contohnya. Silakan dilihat dan diamati secara teliti. Sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang penyusunan teks laporan percobaan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dadah!